kowe melu aku, kowe melu aku. Ayo kowe melu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat ruang malam. Alhamdulillah hari ini saya kembali hadir untuk menemani sobat-sobat ruang malam, sobat-sobat pecinta cerita misteri. Seperti biasa, kami ingin para sobat-sobat ruang malam agar terus mendukung kami, mendukung channel kami Ruang Malam, agar kami bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, dan kami bisa bercerita yang lebih baik dari yang kami ceritakan. Pada malam hari ini saya akan bercerita singkat tentang suatu kisah yang diceritakan oleh seorang kepala desa yang berada di wilayah atau kota Jawa Timur, juga tepatnya masih berada di Jawa Timur Selatan, juga masih berada di lokasi atau sebuah pegunungan. Jadi awalnya kisah ini Bapak Kepala Desa bercerita kepada saya bahwa pada tahun 2010 yang lalu Bapak Kepala Desa ini mengalami suatu kejadian yang mengakibatkan karyawannya atau orang yang bekerja di kebun Pak Kepala Desa ini mengalami peristiwa gaib yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi sebelumnya saya cerita bahwa Pak Kepala Desa ini mempunyai kebun yang sangat luas yang ditanami cengkeh. Kebun Pak Kepala Desa ini berada jauh dari rumahnya Pak Kepala Desa. Kebunnya berada di lereng-lereng perbukitan. Banyak sekali warga desa yang bekerja di kebun Pak Kepala Desa ini untuk merawat cengkeh-cengkeh Pak Kepala Desa. Kebun Pak Kepala Desa sendiri ini juga mempunyai kisah mistis yang sangat luar biasa bagi warga desa setempat sebelum-sebelumnya. Sehingga sebelum ditanami cengkeh, warga desa ini sangat tidak berani atau ketakutan masuk atau melewati kebun Pak Kepala Desa ini. Pernah suatu saat warga desa setempat melihat ular yang sangat besar berada di kebun Pak Kepala Desa, dan warga ini menceritakan kepada semua warga desa yang dia temui, sehingga membuat gempar pada waktu itu warga desa setempat, sehingga Pak Lurah akhirnya membuka kebunnya untuk ditanami tanaman cengkeh dan membersihkan kebunnya, sehingga warga desa ini tidak ketakutan lagi masuk atau lewat ke kebun Pak Kepala Desa. Sampai suatu saat, kita sebut saja namanya Hartono. Hartono ini sudah lama bekerja ikut kepada Pak Kepala Desa. Setiap hari dia bekerja merawat cengkeh-cengkeh di kebun Pak Kepala Desa. Jadi ada catatan pada waktu musim kemarau bahwa tenaga kerja ini termasuk Hartono ini pada waktu musim kemarau
Hartono dan kawan-kawannya ini bekerjanya pada sore hari, karena pada musim kemarau cengkeh-cengkeh ini yang berada di lereng-lereng gunung ini sangat kekurangan air. Karena tumbuhan ini memerlukan air untuk kehidupannya, sehingga tugas mereka termasuk Hartono ini pada waktu sore hari mereka menyirami cengkeh ini satu persatu. Jadi mereka diberi wilayah sekitar 400 pohon setiap pekerja ini untuk merawat cengkeh-cengkehnya Pak Lurah. Pada suatu saat sore hari pada musim kemarau, si Hartono ini seperti biasa dia pergi ke tempatnya Pak Lurah untuk mengambil alat-alat dan langsung menuju lokasi dia arealnya Hartono ini yang sudah ditentukan kesepakatan bersama-sama bersama teman-temannya untuk dibagi wilayah. Dan Hartono ini langsung aja menuju, singkat cerita Hartono ini langsung menuju ke kebunnya. Jadi sendiri-sendiri, jadi mereka berangkatnya beramai-ramai pada waktu lokasi, mereka langsung ke tempat mereka masing-masing atau ke kebun yang sudah ditujukan mereka masing-masing, termasuk si Hartono ini. Jadi biasanya pada musim kemarau mereka menyirami ini antara pukul 5 sore selesai sampai jam 12 malam. Suatu ketika si Hartono ini seperti kegiatan sehari-harinya pada musim kemarau, pada waktu dia menyirami pohon atau siram-siram lah, kalau bahasa Jawa itu biasa siram-siram. Dan saya katakan bahwa letaknya ini memang jauh dari pemukiman, jadi kebun ini letaknya sangat jauh dari pemukiman. Dan kita bisa membayangkan bahwa di pelosok itu aliran listriknya tidak sampai ke lereng-lereng gunung. Jadi kebun-kebun ini sangat gelap sekali. Jadi mereka hanya membawa penerangan seadanya. Jadi mereka membawa obor, membawa peralatan seadanya untuk sebagai penerangan, atau membawa senter atau lampu seadanya untuk penerangan mereka berkebun atau menyiram ini. Pada suatu ketika Hartono ini mendengar suara yang memanggil namanya. Hartono, Hartono. Tapi Hartono seperti biasa, Hartono ini menghiraukan suara-suara itu. Karena setiap hari memang Hartono mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Suara yang memanggil-manggil tetapi tidak ada orangnya atau tidak ada wujudnya, hanya suaranya saja. Sampai suatu waktu tertentu Hartono ini mendengar suara lagi yang tidak hanya menyebut namanya tapi juga mengajak Hartono ini, hei, ayo melu aku, melu aku. Dari kata-kata ajakan itu yang sama sekali Hartono ini tidak pernah mendengar suara ajakan. Akhirnya Hartono ini berpikir, mungkin ini suara temannya ini yang mengganggu dia bekerja, dan dia menoleh ke kanan ke kiri karena tidak ada yang dilihat, hanya kegelapan malam pada waktu dan hanya pohon-pohon cengkeh-cengkeh yang sangat besar pada waktu itu. Akhirnya Hartono ini merasa ketakutan dan dia berhenti sejenak untuk beraktivitas. Dia hanya diam saja di bawah pohon yang pada waktu itu dia siram, sambil mendengarkan apalagi ini yang akan terjadi padanya, gangguan-gangguan yang akan terjadi pada Hartono ini. Belum sempat Hartono ini berpikir panjang,
untuk dia mencari bantuan ke teman-temannya karena rasa takutnya. Pada saat dia melihat ke kanan dari dia berdiri, di situ ada sosok bayangan hitam besar yang berkata, kowe melaku, kowe melaku. Dan Hartono pada waktu itu sangat gemetaran dia. Tubuhnya sangat menggigil karena ketakutan. Kakinya juga keluh, mulutnya juga keluh, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hartono ini sebenarnya berpikir pikiran untuk berlari ya, tapi dia tidak bisa, dan akhirnya sosok besar tinggi hitam itu langsung menggendong tubuh Hartono yang pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Diangkat langsung digendong di belakang tubuh sosok hitam besar ini. Dan teman-teman Hartono pada waktu itu tidak ada yang tahu sama sekali peristiwa yang dialami oleh Hartono ini. Jadi Hartono merasa bahwa dia pada waktu itu dia merasa sangat ketakutan dan sangat mencekam. Dia sudah berpikir bahwa pada waktu itu, wah, iki aku mesti mati ya. Saya pasti ini meninggal, saya pasti aku ini dijak. Karena memang dia merasa aku digendong sosok yang tinggi besar yang jelas-jelas bahwa bukan bangsa manusia. Hartono sendiri merasa bahwa dia sadar bahwa dia diajak berjalan mengelilingi desanya dia, mengelilingi desa-desa tetangganya, diajak sampai naik lagi ke lebih dari perbukitan yang sangat tinggi dan terjal. Di satu sisi dari Hartono, saya cerita tentang keluarganya Hartono. Keluarganya Hartono ini sudah mempunyai istri dan satu orang anak. Istri dan anaknya Hartono ini selalu menunggu Hartono pulang kerja. Jadi istri dan anaknya ini tidak tidur sebelum Hartono ini pulang. Biasanya Hartono ini pulang paling lama jam 12 malam, Hartono ini sudah sampai ke rumah. Pada waktu itu jam 11 malam, anaknya Hartono ini kira-kira umurnya 7 tahun ini bertanya kepada ibunya bahwa dia menanyakan anaknya, Bu, bapak kok belum mulai? Bapak kok belum mulai kok, Bu? Aku ngantuk, Bu, aku pengen keluar, Bapak. Karena tidak curiga atau tidak merasa sesuatu yang aneh, akhirnya ibunya ini seperti biasa menghibur anaknya. Ya les, paling sedikit tengkas kok bapakmu lo mulai. Wis konten ono ae. Wis sapa kowe turu dhisik dikancani ibu. Akhirnya seperti biasa mereka menunggu anak ini menunggu ayahnya pulang, dan ibunya yang perempuannya menunggu suaminya pulang, istrinya ini menunggu suaminya pulang. Sampai pada jam menjelang hampir jam 12, Hartono ini belum pulang. Dan istrinya ini masih belum merasa curiga. Setelah melewati jam 12 malam ditunggu sampai hampir jam 1 malam si Hartono ini belum pulang. Si istri ini mulai merasa khawatir karena tidak biasanya Hartono ini pulang terlambat. Kalaupun dia pulang terlambat, dia pasti izin atau pamit kepada istrinya bahwa kok aku pulangnya terlambat karena ada sesuatu hal dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu tidak ada sama sekali perkataan dari si Hartono ini pamit kepada istrinya. Karena kekhawatirannya, si istri Hartono ini akhirnya mengajak anaknya pergi ke tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya Hartono. Dan kebetulan
banyak tetangga di situ yang tidak jauh dari rumahnya Hartono ini bekerja juga bersama-sama Hartono di tempatnya Pak Lurah, merawat kebun cengkehnya Pak Lurah. Dan semakin khawatir istrinya Pak Hartono ini karena pada saat dia bertanya atau berkunjung kepada tetangganya, ternyata tetangganya yang bekerja itu sudah pulang sejak jam setengah 12 malam tadi, dan dia bercerita bahwa semua sudah pulang, tetapi dia tidak salah ingat tentang Hartono, kata tetangganya ini. Akhirnya karena istrinya ini semakin merasa khawatir dan tetangganya ini ikut juga mengkhawatirkan Hartono, dan istrinya Hartono ini yang sangat khawatir. Akhirnya mereka mendatangi semua teman-teman atau orang-orang yang bekerja di tempatnya Pak Lurah, dan ternyata mereka semua sudah berada di rumah. Dari sinilah semua akhirnya istri Pak Hartono ini semakin khawatir, dan warga atau orang-orang atau teman-temannya Hartono ini juga semakin khawatir. Akhirnya mereka sepakat menuju rumahnya Pak Lurah untuk mencari Hartono. Apa kemungkinan Hartono ketiduran di tempatnya rumahnya Pak Lurah karena kecapean menyirami tanamannya Pak Lurah, cengkehnya Pak Lurah. Setelah dari tempatnya Pak Lurah, mereka pun semakin khawatir karena di tempat itu dia tidak menemukan Hartono di sekitar depan rumahnya Pak Lurah, di telingnya Pak Lurah, dan pintu Pak Lurah sendiri tertutup. Jadi mereka berpikir bahwa Pak Lurah ini berada di rumah dan sedang istirahat, dan Hartono tidak berada di tempat. Akhirnya mereka mencari tahu dengan mengetuk pintu Pak Lurah dan bertanya kepada Pak Lurah. Kebetulan Pak Lurah pada saat itu masih bisa mendengar ketukan pintu dari istrinya Pak Hartono dan orang-orang yang bekerja di tempatnya dia. Dan singkat cerita, Pak Lurah pun kaget dan bertanya, "Enek opo?" Dan istrinya Pak Lurah langsung menjawab bahwa Hartono ini belum pulang. Dan teman-temannya ini juga bercerita pada Pak Lurah bahwa mereka pada hari itu seperti salah ingat kepada Hartono, bahwa mereka tidak ingat bahwa Hartono ini pulangnya bersama mereka atau tidak. Akhirnya dari cerita tersebut, dari laporan tersebut, Pak Lurah ini sepakat untuk menenangkan dulu istrinya Pak Lurah ini. Jadi Bu Lurah pun, singkat cerita, Bu Lurah pun akhirnya dipanggil ikut menghibur istrinya Hartono ini, dan mereka sepakat mencari Hartono ini pada malam hari itu juga di kebun yang dirawat oleh Hartono. Dan setelah mereka sampai di kebun tempatnya Hartono ini, mereka semua, Pak Lurah, istrinya, dan semua orang-orang yang ikut pada waktu itu tidak menemukan si Hartono. Tetapi alat-alatnya, perlengkapan untuk menyirami kebun masih berada di tempat. Ini yang membuat mereka ini semakin khawatir tentang keberadaan si Hartono ini. Akhirnya mereka mengabarkan malam itu juga kepada seluruh warga desa setempat bahwa dikabarkan bahwa ada orang warga desa yang hilang di kebunnya Pak Lurah, karena memang bekerja di kebunnya Pak Lurah. Jadi pada malam itu warga desa akhirnya ramai-ramai mencari si Hartono ini. Mereka ada yang memukul kentongan, berteriak-teriak menyebut namanya Hartono. Mereka ada yang mencari di celah-celah pohon-pohon besar atau celah-celah di lereng-lereng tempat
yang agak curam, apakah mereka curiga apakah Hartono ini terjatuh atau dan sebagainya, atau tertidur di tempat di pohon-pohon yang agak besar. Tetapi apa yang mereka kerjakan pada waktu itu nihil, tidak ada hasilnya, dan Hartono tidak ditemukan sama sekali. Sampai pagi menjelang subuh, Hartono ini tidak ditemukan. Akhirnya istri Hartono ini menangis kepada Pak Lurah dan meminta Pak Lurah ini untuk mencari sampai suaminya ketemu atau dimintai pertanggungjawaban, karena Hartono ini hilang pada saat bekerja di tempatnya Pak Lurah. Karena Pak Lurah ini merasa bertanggung jawab, akhirnya keesokan harinya Pak Lurah ini mengumpulkan pamong setempat dan warga desa yang pada waktu itu juga masih dalam keadaan lelah setelah mencari Hartono ini, untuk membuat suatu selamatan, mengadakan selamatan agar Hartono ini cepat segera ditemukan. Setelah itu, selain itu, warga desa juga sepakat bahwa hari itu juga, pagi hari itu juga mereka melanjutkan pencarian Hartono. Dan akhirnya mereka mengadakan selamatan pada waktu itu dengan dipimpin oleh ketua atau paranormal setempat. Sampai menjelang malam hari, di hari keduanya, Hartono ini juga belum bisa ditemukan. Akhirnya warga desa ini mengadakan lagi selamatan, dan mereka sepakat mengadakan selamatan setiap hari sampai Hartono ini ketemu. Di lain sisi, saya bercerita tentang Hartono juga, kembali kepada Hartono, bahwa pada saat Hartono ini digendong oleh makhluk yang tinggi besar, hitam tinggi besar itu, Hartono merasa dia dibawa pada waktu subuh, dia merasa diletakkan di suatu lereng gunung, di rimbunan pohon bambu yang letaknya di lereng gunung. Jadi bisa kita bayangkan, misalkan ini tempatnya atau pegunungannya, pohon bambu ini sangat miring sekali ke jurang, dan Hartono ini tempatkan di sela-sela bambu-bambu ini, sehingga kalau Hartono ini bergerak, dia bisa terjatuh masuk ke dalam jurang, sehingga Hartono ini sangat tidak bisa bergerak, dia sangat takut sekali untuk bergerak, dan makhluk itu meninggalkan dia pada waktu subuh. Setelah subuh, makhluk itu datang lagi, menggendong lagi dan mengajak dia lagi berjalan-jalan pergi mengelilingi bukit yang jauh dari tempat dia tinggal, mengelilingi gunung yang jauh dari tempat Hartono ini tinggal. Sampai suatu saat ke hari yang ketiga, warga desa ini tidak mengenal lelah terus mencari keberadaan si Hartono, karena mereka merasa kasihan istri dan anaknya Hartono ini. Sampai suatu saat Hartono ini akhirnya pada hari ketiga pukul 11 malam, Hartono ini ditemukan 1 kilo dari rumahnya, tepatnya di depan rumah buliknya yang jaraknya 1 kilo dari rumah Hartono. Dan pada waktu diketemukan, Hartono ini dalam keadaan yang sangat linglung, dengan keadaan yang sangat bingung, dan warga desa
langsung menyelamatkan, langsung menggendong Hartono, membopong Hartono dan dibawa pulang. Warga desa tidak bisa menanyakan hal-hal yang penting atau yang perlu, yang kenapa dia tidak bisa, karena Hartono pada waktu itu sangat bingung dan bingung. Seminggu setelah itu barulah Hartono ini bisa diajak berbicara, dan dia menceritakan peristiwa mulai dari awal sampai akhir, dan perjalanan dia diajak sosok makhluk hitam besar. Dan warga desa bersyukur karena Hartono selamat, bisa dikembalikan lagi ke desanya, atau walaupun masih 1 kilo dari rumahnya. Karena banyak peristiwa-peristiwa masa lalu di desa itu yang hilang dibawa makhluk gaib, atau celaka, minimal dicelakai oleh makhluk gaib. Alhamdulillah pada waktu itu Hartono sama sekali dia tidak dicelakai dan lain sebagainya. Dari sini cerita ini diakhiri oleh Pak Nur, dan alhamdulillah si Hartono ini sampai sekarang dia masih bekerja di tempatnya Pak Lurah, tetapi kondisinya semakin menurun karena usia. Hartono ini juga tidak bisa saya ajak untuk bercerita karena pada saat ini kondisinya beliau sakit-sakitan, terutama bagian lambungnya, dan akhirnya Pak Lurah sendiri ya pada waktu itu juga merasa mengalami sesuatu yang membuat dia shock karena berada di wilayahnya dan berada di kebunnya, dan dia yang menjadi bosnya pada waktu itu. Akhirnya Pak Lurah yang bercerita. Dan dari peristiwa ini ada hikmah yang kita ambil, bahwa selama kita berpasrah hanya kepada Allah SWT dan percaya bahwa Allah menentukan segala-galanya, insya Allah kita akan selamat dan terhindar dari suatu malapetaka. Dan kita bersama-sama yakin bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kita atau membuat gentar kita, karena hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Sekian cerita dari saya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan kita selalu ingat dan berhati-hati selalu dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.